yang masuk Pongo itu kalau nggak sakti nggak bisa masuk. Jadi sehingga orang heran, berani dari luar masuk, kenapa? Serem. Dan sebenarnya pegawai pun kalau ditempatkan ke Pongo selalu lebih baik nggak bekerja daripada di Pongo. Sampai hajat menjemput, tidak akan meninggal Pongo. Assalamualaikum, halo apa kabar Kak Kamal? Halo, waalaikumsalam, baik-baik. Alhamdulillah, senang sekali Kak, saya udah berapa kali nih datang ke Pongo. Jadi sepertinya Pongo ini kalau untuk para pendatang, apalagi baru pertama kali, kedua kali, rasanya ingin terus Kak datang ke Pongo, begitu indah pemandangan yang ada. Nah mungkin teman-teman di luaran sana tuh pengen tahu sebenarnya Pongo ini daerahnya seperti apa, kemudian mungkin ada sejarah apa tentang Pongo ini Kak? Ya, kalau kita lihat Pongo ini kan berada di tengah laut antara Bangka Selatan dan Belitung, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Memang sangat unik, apalagi lalu lalang. Jadi keunikan dari Kepulauan Pongo ini, Pongo itu adalah satu pulau yang berada di tengah laut, yaitu kalau kita lihat di peta namanya Pulau Liat. Nah, kenapa orang menyatakan Pulau Pongo? Jadi Pongo ini ada punya sejarah. Pongo asal mula katanya dari Pongo. Pongo itu mengandung dua arti dari darat dan laut. Pongo pertama itu kalau di pesisir pantai terdiri dari batu-batuan, batu-batu mongo. Mongo itu berarti batu malam, batu kiremit yang besar-besar. Jadi Pongo ini dikelilingi oleh batu dari ujung ke ujung, bersatu batu yang berjejeran seperti di sini. Kita lihat di pinggir pantai Pendam ini, batunya itu berjejer sampai ke Batu Tambun. Batu yang ada di pinggir pantai itu bukan batu karang, tapi batu besar, batu mongo, batu malang atau batu granit. Dan di daratnya itu ada juga mongo. Mongo itu adalah hutan rotan. Jadi sehingga orang naik ke darat, orang bilang Mongo, Mongo berarti sehingga terkenal panggilannya bukan Pulau Liat, Pulau Pongo. Nah inilah sehingga itu asal usul kata dari Pongo. Ya, jadi Pongo jadi dikatakan Pulau Liat. Jadi kalau di peta itu Pulau Liat, Pulau Liat sekarang. Jadi Pongo ini pada tahun 1816 mulai dihuni oleh orang naik ke darat. Sebelum itu hanya tempat persinggahan pengambilan air, yaitu yang berada di dekat Pendam ini di Kurais. Nah, Kurais ini bukan orang dari Kurais, tapi namun adalah pelancong dari negeri Cina yang belayar dari Singapura, Australia, yang lalu lalang lewat Selat Gaspar, terutama lewat Selat Pelaliat antara Tanjung Labu dengan Pongo. Jadi Pongo ini merupakan salah satu keunik kalau kita pandang. Tahun demi tahun Pongo akhirnya dihuni oleh beberapa suku. Jadi suku di sini merupakan suku-suku zaman 1816 itu. Bukan hanya dari Pongo saja. Bukan hanya pribuminya itu bukan dari satu-satu suku. Banyak suku-suku yang terdiri, terutama suku dari Bugis. Dan juga dari suku Sawang. Suku Sawang ini dari Kepulauan Riau. Mereka ini merupakan penelayan. Musim angin teduh, maka mereka berbondong-bondong ke Pongo untuk mencari mata pencarian nelayan di Pongo. Jadi mayoritas mata pencariannya itu adalah penangkapan ikan pada zaman dulu. Tapi karena ada musim, 3 kali musim, maka mereka juga ke darat. Mereka menanam pohon kelapa. Bercocok tanamnya dulu terkenal Pongo. Jadi sebelum mayoritas penangkapan ikan untuk berjualnya susah, mereka pertaniannya tuh kelapa, terkenal dengan kopra. Jadi kopra ini dibawa ke Jakarta, namanya dulu Perage. Kemana Pak? Mau ke Ciprage. Ciprage itu kata orang Pongo itu Jakarta, Tanjung Priuk, menggunakan perahu layar tidak bermesin. Itu bisa 3 hari 3 malam dan bisa 3 bulan baru sampai ke Jakarta. Karena terpengaruh dengan angin. Jadi zaman dulu pelayaran dari Pongo ke Jakarta, dari Pongo ke Belitung, dari Pongo ke Bangka,
sudah berjalan, tapi menggunakan alat transportasi lokal, layar dan berdayung. Nah itu mata pencariannya nah lama kelamaan karena di sini adalah laut, sebagiannya ke laut, tapi tidak seperti zaman dulu. Dulu mayoritasnya 80% itu mereka petani kelapa dan juga bersawah. Ada sawah, petak-petak sawah zaman-zaman dulu. Karena kalau untuk menunggu beras dari luar, mereka tidak akan makan. Dan nunggu beras dari Jakarta, dari perahu itu 3 bulan sekali. Sedangkan makanan ini bukan kebutuhan pokok. Jadi mereka juga bercocok tanam. Ada sawah yang namanya Batu Tambun, sawah yang ada di Payak Ramai. Tapi cuma bukan untuk keluar berasnya, untuk di dalam aja. Jadi itu untuk ini ya. Sukunya tadi, suku dari Bugis, dari Kalimantan, Jawa, Sumatera, sudah ada dari pada zaman tahun 18. Mereka itu merupakan orang-orang anti kolonial. Karena mereka itu dicari oleh Belanda. Orang yang memakan Belanda maka lari ke sini. Sehingga Pongo itu dulu perpaduan orang-orang sakti. Yang masuk Pongo itu kalau nggak sakti nggak bisa masuk. Jadi sehingga orang heran. Nggak berani dari luar masuk. Kenapa? Seru masuk Pongo. Kenapa? Yang bisa meninjau Pongo di darat itu orang-orang yang punya keahlian dan sakti. Sehingga Pongo dianggap orang dulu sangat awam. Dan sebenarnya pegawai pun kalau ditempatkan ke Pongo selalu lebih baik nggak bekerja daripada di Pongo. Kenapa? Mereka telah mendengar berita-berita sebelum mereka menginjak, mereka sudah mendengar gini-gini Pongo selalu. Jadi mereka berpikir, wah ngeri. Jadi di Pulau Bangka ini kalau mendengar Pongo, Bangka Belitung ini luar biasa. Nggak berani, banyak alasannya. Karena itulah mereka hanya mendengar. Tetapi apabila sudah menginjak Pongo, 1 kali mau kedua, 2 mau ketiga, 3 dan seterusnya, bahkan mengajak teman-teman keluarganya untuk ke Pongo. Jadi sekarang apalagi teknologinya walaupun belum lancar, transportasinya udah menggunakan. Kalau zaman dulu kami ke Tanjung Pandan itu 7 hari 7 malam baru sampai. Sudah dekat Pongo, begitu arus kuat, ombak kuat, ke tengah lautan lagi, nunggu lagi. Nah sekarang enggak, cuma kita berlawanan dengan ombak, arus. Kita digoyang, kita dihempas, angin, hujan. Tapi waktunya itu enggak seperti dulu lagi. Kalau dulu zaman dulu kami ke Bangka, ke Boali itu malah masuk ke Po. Itu masuk ke Po itu pengaruhnya apa? Nunggu air pasang baru masuk. Jadi memang sulit juga masuk pada tahun 80-an itu. Nah tahun 2000-an ini sudah zaman canggih menggunakan alat transportasi mesin yang sudah dapat diperkirakan dari 5 jam sudah 3 jam, dari 3 jam 2 jam setengah, bahkan sudah ada yang 1 jam setengah sampai. Ini yang terjadi. Jadi sehingga para nelayan, para petani tadi beralih mata pencarinya uang kontan, bank laut. Jadi kalau dulu namanya bank utan. Bank utan ini susah, hanya untuk makan. Jadi kalau sekarang ini bank lautnya itu kayak begitu pulang butter, ikan ditimbang, uang pun lancar. Jadi perekonomiannya pun sekarang meningkat. Jadi sukunya itu bersatu. Flores, Jawa, Madura, ya semuanya ada di Pongo. Sehingga orang tidak segan bahwa orang Pongo ini menerima siapapun. Cina, suku Cina pun ada di Pongo zaman dulu. Sampai sekarang. Nah ini yang kita berada ini Pendam namanya. Pendam ini adalah kuburan Cina. Jadi malah Cina banyak yang berhasil sekarang ke Jakarta, di Belitung, di Bangka. Mereka melihat kemajuan-kemajuan karena mereka sudah terlindung sehingga mereka keluar. Dulu Cina yang di sini ada juga Cina pelarian. Cina Sengke itu takut dengan Belanda yang menjadikan kurir Belanda, lari ke Pongo juga, bersatu dengan masyarakat di Pongo waktu itu. Jadi Pongo ini adalah Indonesia kecil. Perpaduan beberapa suku dijadikan satu adat Pongo. Orang Bugis tidak boleh membawa adat Bugis. Orang Madura nggak boleh membawa Madura. Orang Jawa, orang Sumatera, Padang, Palembang nggak boleh. Mereka membuka adat satu. Seperti pengantenan adatnya satu, disamakan adatnya gini. Mereka memilih pemimpinnya dari Bugis, dari Jawa, sama tidak ada beda. Jadi waktu itu Pongo ini kalau orang menyatakan Pongo kecil,
Mereka bersatu boronan Belanda pada zaman tahun 18-an itu. Mereka bersatu dari Kalimantan juga, orang-orang yang taat agama seperti keturunan Wali lari ke sini. Mereka bersatu. Maka waktu dulu masuk Pongo itu harus orang sakti. Nah, yang itulah yang ditakuti orang. Karena kalau kita nggak sakti, nggak berani masuk Pongo. Karena ada sejarahnya dulu. Sebelum tahun 1816, Pongo ini memang belum ada penghuni, ngeri sekali. Nampaknya orang ramai, begitu kita naik nggak ada orang. Nah, ini yang jadi apa permasalahan itu diangkat-angkat sehingga orang Pongo itu luar biasa. Padahal nggak biasa aja, sama seperti orang-orang biasanya. Iya, memang benar Kak. Kita juga mendengar bahwa kalau ke Pongo itu takut, kalau ke Pongo itu ngeri, ada apa-apa. Jadi semacam apa ya, di dalam pikiran kami yang di luar Pongo itu takut, ada apa sih sebenarnya. Tapi karena melihat keindahan alam, bahwa mendengar cerita masyarakatnya ramah-ramah, hingga pikiran itu dikesampingkan. Bismillah aja, bahwa kalau dimana kita berpijak, benar nggak Kak? Kalau kita tetap menjaga sikap, ya nggak mungkin juga. Nah, jadi akhirnya datang, saya kesini sudah beberapa kali, kalau nggak salah baru 4 kali Kak. Udah mau nambah lagi. Iya, karena luar biasa sekali. Kami juga sudah jalan-jalan, karena di Kepulauan Pongo ini ada 2 desa ya kan Kak, Pulau Pongo dan Pulau Celagen. Nah, kemarin juga kita jalan-jalan ke Pulau Salma, naik kapal bagan gitu besar dan sungguh luar biasa. Begitupun juga transportasinya. Nah, ini kalau pagi seperti ini sangat surut. Iya. Berarti apakah aktivitasnya ini hanya bergantung dengan laut aja, Kak? Atau misalkan hanya bisa berlayarnya malam saja, atau mungkin kalau pagi hanya menggunakan kapal motor kecil, itu gimana, Kak? Jadi kalau di sini nggak mengenal waktu. Pasang surut air tidak menjadi tantangan untuk mencari nafkah. Jadi masyarakat Pongo ini istilah itu masyarakat yang berada di satu pulau, iklimnya darat laut. Jadi air surut tetap ke laut aktivitas. Dan bagan itu hanya memang pada malam hari. Surut, pasang, air tidak mempengaruhi kecuali bulan terang. Bulan terang itu mulai bulan 12 hari bulan purnama sampai 18 hari bulan purnama, 20-nya belum turun. Enggak tergantung pada air. Cuma ke cuaca misalnya ada angin ribut. Nah, aktivitas biasanya angkutan dari desa Pongo ke desa Celagen itu menggunakan ketek penyeberangan. Tetap masih dapat dilewati, masih alur berjalan. Nah, itu apa yang dibawa para nelayan tadi yang mengambil ikan, masukkan di ketek untuk bongkarnya di gudang ikan. Dan para penjualan sayur, buah-buahan ke seberang. Karena di Pulau Celagen itu mayoritasnya Bugis 100%. Nah, ini salah satu orang Pongo rela menyerahkan satu buah pulau demi suku Bugis. Tidak diganggu-gugat, padahalnya orang dari Bugis nggak pernah bawa tanah, bawa batu, bawa lapang lah kan. Tapi kenyataannya Pulau Celagen itu dikuasai oleh Bugis semua. Mereka bebas mau bikin bagan, usaha, mau bikin rumah, mau bikin parak kata orang Pongo ini kan. Silakan, orang Pongo tidak ngegubris. Silakan buka usaha, perkembangkan kemajuan. Sehingga dulu Dusun 8 Pongo sekarang menjadi Desa Celagen, dimekarkan. Nah, sehingga lama-kelamaan kami terdiri 2 desa. Dulu 1 desa Pongo, sekarang 2. Karena syarat mendirikan kecamatan harus minimal 3 desa. Kan kami kan pulau kan kecil, penduduknya sekitar kalau di Pongo ini 4.800 jiwa, hampir 5.000 jiwa. Celagen itu hampir 1.000 lebih, 2.000. Sekarang kan sudah berkembang, makin ini. Jadi sulit untuk mendirikan kecamatan. Masih bergabung dengan Lepar sampai 2012. Nah, semenjak tanggal 12 Juli 2012, kami merdeka menjadi kecamatan definitif, menjadi kecamatan Kepulauan Pongo, salah satu camat desa atau kecamatan kepulauan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Kepulauan Belitung itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung punya anak. Salah satu ciri khasnya anaknya mana? Kecamatan Kepulauan Pongo yang ada pada desa di Pongo. Nah, ini unik. Jadi orang kalau di Kepulauan Riau kita belum ada kecamatan Kepulauan Riau, itu ada camatnya di kepulauan. Kalau yang ada provinsi kepulauan ada 2, Kepulauan Riau dan Kepulauan
Bangka Belitung. Nah, Kepulauan Belitung begitu dia menjadi Provinsi Kepulauan Belitung, dia sudah melahirkan sebuah kecamatan kepulauan. Nah, ini mudah-mudahan kita berharap di Pongo kedepannya seperti nasib Bangka Belitung, majunya pesat pembangunan. Ini sebenarnya kita tergantung kepada yang berkepentingan, yang mempunyai jabatan di kabupaten. Jangan dimelek Pongo ini, satu pulau memang sulit untuk dijangkau. Tapi sekarang kan zaman canggih, yang transportasi lebih lancar. Tidak bisa. Sesuai dengan moto Bangka Selatan, asa kawa kita pacak. Nah ini kami mendukung slogan Bapak Bupati kami sekarang. Kenapa? Beliau menurut, apapun kalau kita kawa itu bahasa Pongo asli itu juga. Asal genang, jangan gene gila. Asal pacak kita kawa kita pacak. Nah ini, jadi kami dari orang Pongo asli berharap moto itu bukan hanya di Kabupaten Bangka Selatan. Di Pongo ini, tolong pejabat-pejabat yang ada di kabupaten, khususnya pariwisata. Pongo ini tidak akan jenuh. Kenapa? Tidak bisa setiap hari orang ke Pongo. Kenapa? Menggunakan dana, waktu, tenaga, pikiran, dan modal itu harus dimiliki oleh orang yang ke Pongo. Iya, benar sekali Kak. Jadi menurut saya orang luar yang rela berkunjung ke Pongo ini orangnya luar biasa Kak. Iya. Benar sekali kata Kakak. Melepaskan yang namanya ketakutan tadi. Iya. Yang tidak biasa laut, di atas laut, ombak sampai 4 jam, kalaupun cuacanya kurang baik atau gelombang besar sampai 5 jam baru sampai merapat ke dermaga. Nah, ngomong-ngomong tentang pariwisata, apa aja tempat-tempat yang di Pongo, Kepulauan Pongo ini Kak yang kira-kira bisa menjadi sebuah destinasi yang mengangkat wisata di sini Kak? Ya, jadi di sini kita punya tempat wisata yang cukup lumayan. Jangkauan juga ada yang sekitar 10 kilo dari pemukiman dan ada yang hanya 500 meter, setengah kilo. Dengan berjalan kaki bisa. Pertama adalah yang kita lihat di kampung ini, kami berada di sini, Pendem. Pendem ini pantai yang sangat indah, berdiri batu, daratan untuk relaks, untuk santai, bawa keluarga, sampai subuh pun tidak masalah. Jadi kalau bagi masyarakat yang di luar, termasuk masyarakat Pongo sekarang, begitu kita angkat, di mana? Padahal itu di Pongo, tempat kelahiran mereka. Kedua di Batu Tambun. Nah ini yang di darat. Dulu kalau kami lebaran nggak ada Pendem, nggak ada Batu Tambun. Kami lebaran keduanya ke mana? Ke Celagen, pantai Celagen. Karena terlalu terjadinya abrasi, pantainya, pasirnya, hutan mentigi itu diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena ada untuk bonsai, sehingga Celagen itu abrasi. Jadi sekarang Celagen itu tidak dijadikan wisata. Yang ada sekarang Pendem dan juga Batu Tambun. Itu yang di darat. Nah, mereka tidak tahu yang unik tempat wisata maritim kami di Nusantara ini ada di Pongo. Pulau Salma itu merupakan terumbu karang yang berwarna-warni. Termasuk jenis hewan yang dilindungi. Ada di sana ikan yang mahal. Ikan sekait kata orang. Ikan Napoleon. Kemarin anak-anak pramuka ke sana melihat. Begitu berenang, menyelam, ada Napoleon lewat. Enak. Kadang-kadang satu bergolongan dua. Di mana-mana susah mencari. Nah ini salah satu keunikan di Salma. Enak. Ikannya dapat dilihat dengan langsung dengan mata kayak di akuarium. Nah yang lebih cantiknya di mana? Belakang Celagen. Namanya Karang Kapal. Di Batu Mandi. Nah Karang Kapal di Batu Mandi. Itu wisata penyelaman. Ya kita menggunakan snorkeling. Sebuah kapal zaman dulu yang besi tenggelam pada zaman Jepang dan Belanda itu berdiri dari berapa kapal dibuang aja nama Karang Kapal. Nah di Karang Kapal itu dijadikan wisata, ada ruangan yang bisa ngambil napas dan di situ banyak ikan yang besar-besar, terumbu karang juga lumayan. Jadi bagi yang pesenang penyelam coba ke Pongo dan usahakan, cuma jangan 1 hari. Kalau 1 hari tidak puas, minimal 4 hari. 1 hari datang kita santai, 1 hari kita pur, dan 1 hari keduanya kita keliling Pongo. Pantai, karang, memang kalau dengan Monaken kita angkat tangan dengan bola. Tapi kita juga nggak kalah alam sih kalau di laut. Terumbu karangnya coba kalau nggak percaya. Jadi jangan segan masuk ke Pongo. Sekarang Pongo terbuka. Kami sebagai warga masyarakat Pongo berharap bagi banyak orang berkunjung
ke Pongok malah salah satu makin terbuka. Tidak ada lagi perasaan dan juga anggapan-anggapan dari masyarakat itu Pongok itu gini-gini, angker segala macam. Sekarang sudah zaman modern. Memang kami masih megang adat, kami masih megang budaya. Karena namanya selamat kampung, selamat laut, itu menjaga. Kalau zaman sekarang ini mungkin salah satu anisme, tapi bukan merupakan kepercayaan, aliran kepercayaan. Cuma itu budaya. Budaya itu agar kita selalu dilindungi. Karena tetap dijaga hal-hal demikian. Karena di Pongok ini banyak sekali budaya-budaya yang belum diangkat dari kabupaten atau provinsi. Karena orang sulit untuk menggalinya. Kenapa? Para penggali yang yang lama tuh sudah nggak ada lagi. Tapi kami yakin kami masih punya modal, ya kan? Karena kami sendiri selaku masyarakat Pongok sudah mengambil sebelum orang itu berpergian meninggal di Pongok. Budaya-budaya di Pongok itu dari zaman 18 ada alat ciri khas kerajaan namanya sindeng, terdiri berapa sindeng, pakaian, itu ada ciri khasnya di Pongok. Jadi kalau yang zaman dulu memang setiap hari dipakai. Karena sekarang ini zaman modern, pakaian berjenis macam, ya udah anak-anak muda kan gengsi makainya. Sehingga kadang-kadang masa tahun 60-an itu hanya dipakai waktu pengantin, ada kawin. Ada pakaian kayak orang adat, Sumatera, Palembang, Jawa, Kalimantan, Bugis. Nah, perpaduan itu suku manapun yang kawin, mereka menggunakan budaya itu. Sampai sekarang tergantung pada masyarakat. Karena anak zaman sekarang mau modern, ku nak pakai baju ala Portugis, ku nak pakai ala Jepang, mainangnya itu nggak nguasai. Sedangkan yang kebiasaannya itu mandi simbur, mandi kesel, mandi buyung, banyak adatnya. Cuma tidak terbuka lagi, cuma simbolis. Ya, memang luar biasa ya Kak untuk tahu tentang keunikan dari Pongok ini, baik itu sejarahnya kita sudah dengar bersama. Nah, kalau seandainya misalnya Kak, kalau suatu saat atau ini berangan-angan atau apa, misalkan ingin ada tawaran besar Kakak dipindahkan ke suatu tempat, atau mungkin ada istilah misalkan terlahir kembali atau bisa memilih, Kakak tetap mau di Pongok atau di tempat lain? Nah, kalau saya pribadi dan keluarga saya, sampai hajat menjemput, tidak akan meninggal Pongok. Kenapa? Boleh kita buka ini ya. Jadi kalau dalam hati kita, orang berbicara Pongok, saya menetes mata. Kenapa orang Pongok ingin meninggalkan Pongok? Sementara orang Jawa, orang Sulawesi, berduyun-duyun ke Pongok. Mereka itu tidak susah mencari pencarian. Tidak ada yang kata miskin, yang tidak ada yang tidak makan di Pongok. Orang satu selai pinggang merantau, baik boronan, baik jadi pengamen, datang ke Pongok bisa jaya, punya usaha. Kenapa kita pribumi ingin keluar? Saya kebilang, anak cucu, kalau bapak, ayah sendiri tidak akan meninggalkan Pongok. Dan kebukti, yang sudah-sudah itu, kalau mau meninggal, pulang ke Pongok meninggal. Dia tidak mau meninggal di lain. Karena pengaruh anaknya, sehingga mereka dijemput anaknya keluar, minta antar ke Pongok. Nah, saking cintanya tentang Pongok. Begitu juga saya. Sekalipun saya akan dimutasikan, misalnya Bapak harus tugas, tapi tetap saya akan Pongok. Walaupun sekali misalnya jabatan itu terendah pun, bila pun tidak punya jabatan, Pongok bagi saya tidak akan saya tinggalkan. Kenapa? Keunikan, kecintaan, yang zaman sekarang ini, kopinisme. Kata orang, Bapak ini selalu kopisme. Mencintai suatu desa itu berlebih-lebihan. Loh, siapa lagi kalau bukan kita sendiri? Dan siapa lagi mengangkatnya itu? Karena saya sudah berprinsip, begitu saya pulang dari ke Pongok, saya akan bertanya, apa yang akan saya perbuat dan saya kembangkan di Pongok? Bukan tanya, istilahnya, apa yang akan kau diberi desa terhadap kamu di Pongok, kamu tidak akan bisa mengembangkan. Padahal kita yang dibutuhkan. Jadi kepada saudara-saudara yang punya kompeten lah ya, misalnya pengusaha, di pemerintahan, jangan tutup mata lah anak-anak muda zaman sekarang yang dulu. Apa sih yang akan kau perbuat untuk tanah kelahiranmu? Tunjukkan itu, sebenarnya kami harap.
Karena saya di bidang pendidikan, masyarakat ingin selalu menanamkan pada anak, bahwa anak acara, kalau ada pelepasan, selalu saya berusaha dengan tantangan wali murid, dengan ombak, dengan waktu, dengan uang, bawa anak ke Bangka, bawa anak ke Belitung. Ini tempat orang, ini kota, ini mobil, ini sekarang kita beri wawasan. Alhamdulillah begitu keluar, kami pada zaman bapak kami ngajar dulu, kami udah tahu kenal ini. Jadi kita orang pulau, tidak ke pulau-pulauan. Buktinya mereka banyak hasil. Ada dosen di luar negeri, S2-nya, ada yang menjabat pejabat yang ada di Belitung, ada di provinsi Pulau Bangka Belitung, di Bangka, di Tebali, di Jakarta gitu juga. Cina ini sekarang dari Pongok di Merangke itu menjadi pengusaha yang besar. Saya sudah pernah menemuinya. Pak, aku ini lahir di Pongok, masih ngaku Pongok. Saya salut orang keturunan Cina, dia lahir di Pongok masih ngaku saya ini orang Pongok, Pak. Nah, apalagi kita memang asli Pongok, lahir di Pongok kan. Saya lahir di Padang Keladi, Pak, dulu di Batu Tambun. Dia mendengar Batu Tambun dibuka, benar nggak Batu Tambun ini di Pongok? Nah, jadi kenapa Bapak tidak berminat untuk pindah keluar? Sekarang kan zaman canggih, mau keluar sih 1 minggu bisa kita nikmati. Nah, jadi ciri khas yang itu mencintai satu desa itu bukan hanya berdasarkan cinta, tapi bagaimana untuk kedepannya Pongok ini sebagai kita ajak dari dalam, termasuk orang luar, yuk kita mencintai Pongok, menjaga Pongok, melestarikan Pongok, karena kita sebagian yang ada pulau yang dihuni dengan kecamatan, kalau di Belitung Selanasik, dia masih bersatu dengan pulau-pulau lain, desa lain. Banyak. Kalau Pongok enggak. Pongok ke Kepulauan Pongok, satunya tantangan suku Bugis. Unik. Satu pulau ada memimpin camatnya itu orang yang bersuku mayoritas. Kata orang sulit, Pak. Ya namanya, karena di situ juga Bugis juga yang memimpin kadesnya, enggak begitu sulit. Jadi di sinilah. Nah, ciri khas kata unik, keunikan makan. Jadi orang menyebut gangan, lempah kuning, terkenal di mana-mana. Nah, sebenarnya kalau nak lihat lempah kuning, gangan orang Pongok, di ke Pongok. Kalau orang lah di luar, beda. Kenapa? Enak, kalau makanan ciri khas gangan Pongok ini. Jadi kami buka rahasia dulu. Pertama, kentalnya, bumbunya, ikannya. Ikannya kalau kita lihat amis, tapi terasa manis. Dimakan manis. Enggak. Kalau kita bau aja segar kan. Wah, ikan karang kan. Tapi sudah masuk di dalam suatu kawah, suatu tempat, sudah dimasukkan bumbu dari Pongok. Pedasnya luar biasa, masamnya luar biasa, tapi dinikmatnya luar biasa. Jadi di sinilah kesannya. Kalau satu hari orang Pongok tidak makan gangan kuning, gangan orang Pongok, demam. Kami tidak tergiur dengan daging harus 1 bulan makan sekali. Tidak. Setahun sekali pun makan daging hanya lebaran itu sekilas. Tapi kalau enggak makan ikan 1 hari, kata orang itu sakit. Jadi untuk ikan itu yang dimakan orang Pongok itu belum pernah di es. Ikan tangkap jam 2, jam 4 harus dimasak. Atau masak pagi ini langsung. Kalau kami misalnya musim angin kuat, mancingkan karang berlomba-lomba, itu di rumah tuh tutup bumbu dulu. Bumbunya udah tutup. Nah pergi mancing, oh ini sudah siap untuk 2 kali makan. Pulang. Langsung siang disiangi di pinggir pantai, datang ke rumah. Udah. Mandi, yang bumbunya udah ditumbuk, ikannya udah disiang, masukkan. Habis mandi, pulang mancing tadi, nikmati. Nah disitulah keunikan kami. Yang aku rasa, kalau di tempat lain, susah. Ya, memang benar sekali khas banget untuk gangannya. Tapi memang saya sengaja tidak kasih tahu teman-teman di luar sana seperti apa gangannya biar mereka penasaran. Biar datang ke sini, tapi yang pasti berbeda. Memang benar selain ikannya yang masih manis, yang fresh, yang belum kena es, dimasak, waduh luar biasa. Dan ciri khasnya masih dengan tradisional, masih ditumbuk ya dengan ini. Iya. Tidak pakai blender. Jadi bumbunya masih ada agak kasar-kasar ya. Kemudian aromanya juga beda ya, kekentalannya itu. Kalau yang sudah lembut, bumbunya di blender, bumbu gangan kan halus banget itu. Nah, kalau ditumbuk itu kan masih ada
cabenya, kunyitnya masih ada sisa-sisa kasar-kasarnya. Nah, halus, itu hancur lah. Iya, tidak hancur banget. Nah, itu enak banget, luar biasa. Wah. Itulah yang membuat salah satu kalau ke Pongo itu harus memang coba gangan khas Pongo. Nah, ini apa kira-kira Kak pesannya untuk generasi muda yang ada di Pongo, kemudian boleh juga pesannya untuk generasi yang sudah usia demi kemajuan Pongo ini apa nih yang pengen disampaikan, yang pengen diharapkan, atau mungkin untuk mereka yang sudah berkarir yang sudah sukses di luar sana, pasti ada nih harapan-harapannya apa gitu. Jadi untuk harapan, sebenarnya bukan harapan menunggu dan harapan, berharap dan dicermati, dinikmati agar Pongo ini ke depan. Kalau sekarang ini kan kami sudah berusaha membuka tempat-tempat wisata dan ingin sekali juga penataan desa dan kecamatan ini berkembang. Jadi kepada warga masyarakat Pongo lah khususnya, mari kita bahu-membahu membangun Pongo ke depan. Bersatu, menjadi anak pulau, satu kesatuan, menyatu. Tidak membedakan suku. Kita ambil kembali ke awal. Bahwa Pongo ini sukunya berbeda. Tapi satu tekad, satu tujuan, satu keinginan. Nah, kepada adik-adik kaum muda khususnya, mereka sekarang kan sudah zaman canggih. Kami berharap ambil ilmu yang dari luar itu, bagaimana mengembangkan desa ini. Desa kita ini butuh pikir-pikiran, pola pikir, masukan dan kinerja, bukan hanya berpendapat berego. Gini, tapi asip kita yang orang aktif dan beraktivitas. Jadi kembangkan daerah kita ini. Karena tidak semua orang bisa ke Pongo. Karena iklim tidak seperti pantai yang ada di Bangka dan Belitung. Naik pesawat, mereka banyak uang, biar sekalipun banyak uang. Naik pesawat, naik mobil, oke. Coba ke Pongo. Biar banyak uang, tantangannya. Nah, kita ini di antara tantangan. Maka mereka penasaran. Apalagi mereka waktunya singkat. Jadi kita berharap, mari kita bersama-sama mengembangkan itu bagi masyarakat di dalam. Dan masyarakat yang di luar, warga Pongo yang merasanya ataupun keturunan dari Pongo walaupun lahir di luar, tengok bahasa kami. Jangan tengok di TV, tengok tijak tanah Pongo. Oh, ini tanah abuk aku, ini nenek aku. Aku harus dapat berbuat. Paling tidak sesendok semen aku harus tahu ini aku nak berbuat. Tidak semata-mata dengan uang, dengan pola pikir dan berbuat itu mereka suatu support bagi masyarakat di sini. Karena kami pendem ini tidak ada jamahan satupun uang dari pemerintah. Dari generasi muda, orang baru, keluarga. Jadi sudah kami buka. Tadinya penggalangan perahu, sekarang kami jadikan taman. Itu berdasarkan apa? Hanya kemauan, kerja, dan modal keuangan yang menentukan. Jadi kalau memang mereka tidak sempat, uluran tangan mereka untuk membantu tidak ada ikatan, kami terima. Melalui kami, atau adik kami dari kelompok sadar wisata di Pendem dan juga di Batu Tambun mengembangkan wisata kami singgah. Karena ingat, sekarang ini musim pekasam, ciri khas makan unik. Oh, pekasam itu ada di Pongo. Jadi pekasam ini salah satu ciri khas. Orang tahu gangan, pekasam bukan jeruk. Pekasam itu selak batu yang ada di laut. Memang agak dilarang, tapi kenyataannya dari zaman-zaman dulu perkembangan 3 bulan sekali itu ada terus. Jadi berharap sekali kepada yang rindu dengan pekasam. Orang Pongo tidak rindu pekasam dalam botol. Jadi majukan Pongo, angkat Pongo. Kami dari yang ada di sini beri masukan, dan ada yang di luar mana yang terbaik berikan dorongan. Dan juga mengharap bantuan. Nah, dari pemerintah ini sudah jenuh. Saya sendiri udah jenuh, baik pemerintah desa yang lama, mudah-mudahan kemarin kami udah MOU dengan Kades yang terbaru. Pak Kades, macam mana nak bahasa kami? Peduli Kak terhadap kampung ini, terhadap wisata, terhadap Pongo ke depan agar event yang ada di kabupaten maupun di luar bisa kita laksanakan. Ternyata Persatuan Organisasi Kepala Desa se-Kabupaten Bangka Selatan dilaksanakan di Pongo. Kegiatan KPD anak-anak
pramuka sekabupaten diadakan di Pongo. Karena kadesnya dengan camat yang baru ini mendukung. Nah, kami berharap demikian pemerintah daerah itu juga. Jangan hanya di hotel, jangan hanya nih. Coba bawa pejabat-pejabat pemerintah itu dengan tantangan. Macam mana kalau orang Pongo musim waktu-waktu tertentu dipanggil terlambat? Bagaimana biayanya? Jangan memakukan dananya di daratan sekian. Bagaimana kalau di Pongo? Seandainya 1 jam terlambat, berapa nilai? Bukan ratusan ribu, jutaan. Maka ekonomi orang Pongo nggak bisa digencet. Uangnya habis gitu. Habis hanya jalan 3 jam. Masih mahalan Pongo tiketnya daripada ke Jakarta. Jadi bagaimana solusi pemerintah agar transportasi Pongo itu untuk penumpang, agar orang hilir mudik itu terjamah dengan mudah? Memang transportnya itu dari Pongo ke sana 50. Itu jamnya tertentu, tidak bisa ditawar. Lewat dari jam 7 sampai jam setengah 10, 50.000 per orang. Sudah sampai. Lewat jam 10, siap 5 juta. Berapa persen? Nah, kenapa? Alat transportasi. Sampai sekarang, pemerintah memberikan bantuan alat transportasi. Yang diberi bantuan tidak tepat sasaran. Bukan tidak diberi. Coba koordinasi dengan kami di Pongo. Ini laut besar, lalu lalang kapal. Laut Cina Selatan. Kalau rusak mesinnya larinya kemana? Ke Jakarta, ke luar negeri. Ya, enggak, resikonya luar biasa. Ombaknya tidak kadang berdamai. Begitu datang seketika bagi bersukaria kayak air di dalam dulang kan. Begitu angin mau datang, hujan ribut. Mau di mana mau berlindung? Coba kalau pemerintah memang memperhatikan transportasi. Pongo mau kami kembangkan. Bagaimana orang-orang di sana di kabupaten kan, mereka lah yang tahu masalah. Kita harus mengadakan kapal cepat Pongo Sadai. Kemarin sudah berjalan Tanjung Pandan, Pongo Sadai. Kok banyak cakoneknya, sehingga apa tuh yang punya kapal itu padahal rugi, tapi dia ingin mengembangkan ke Pongo. Sehingga tapi banyak dari aparat-aparat yang tidak kita kenal, oknumnya ya, kemungkinan dia ngeluh. Karena kami yang menjual tiket kemarin, yang bertanggung jawab. Ada hal apa-apa, masalah masyarakat, orang yang punya usaha, hadapi saya. Karena kami ingin maju. Berjalan itu lebih kurang 6 bulan. Lancar. Misalnya dia jam 9 dari Belitung. Jam 11 dari Pongo ke Sadai. Besoknya gitu dari Sadai jam 9, jam 2 dia ke Belitung. Banyak itu orang hilir mudik. Cepat lagi hanya 1 jam. Kok mau tengah berjalan, izin pelayaran lah, inilah. Coba untuk pemerintah setempat, prioritaskan kami di pulau. Agar orang Pongo itu dapat hilir mudik. Oh, mau kapal cepat ya. Mereka sanggup, hanya bedanya 50. Kalau kapal biasa menggunakan 4 jam 50, kapal 50 menit hanya 100.000. Jadi kami tuh kalau pengusaha sendiri di Pongo akan mampu. Kena subsidinya itu minyaknya. Nah, diberi Banawa 2 ini. Bukan masakan tidak ada bisa. Kenapa? Mempenjarakan kapten. Motornya 2 orang ke pinggir, guling. 2 orang ke kanan, guling. Apalagi itu angin teduh. Sehingga dikembalikan ke pemerintah lagi ke Sadai. Bukan tidak diterima, udah dicoba. Resikonya. Coba buat kapal ke Pongo itu bagaimana? Ombaknya ini senantiasa 24 jam datang seketika. 3 kali dalam setahun itu lah pasti 3 bulan. Bulan Juli, Agustus, September, ombak Tenggara itu luar biasa. Nah, bulan Desember sampai Januari, luar biasa lagi. Angin tahun Belanda ke Pongo. Itu kadang-kadang nggak ngelaut. Jadi kami mulai kalau musim bulan itu, lomba mancing ikan karang. Kenapa? Karena ikan-ikan lain susah untuk makan. Karena angin, hujan. Tapi untuk makan ikannya tetap terlepas. Ibu-ibu malah, anak, suami, pancing ramai-ramai, mancingkan karang, kena makan. Jadi kami berharap sekali kepada saudara-saudara kami yang masih merasa bagian dari Pongo, buka mata, buka hati, buka dan toleransilah. Mari kita majukan Pongo ini. Kalau kita sendiri sebagai generasi keturunan Pongo tidak berbuat, siapa lagi? Baik itu di pendidikan, di pemerintahan, di masyarakat sosial. Mari kita bahu-membahu.
agar Pongo ini ke depannya lebih dikenal. Oh, ini Pongo. Pasti kalau orang mau di mana sih Pongonya itu? Enggak. Penasaran. Karena lihat di peta, Pongo nggak ada. Jangan dicari Pongo. Tapi begitu buka peta Pulau Bangka dan Pulau Belitung, di kaki Pulau Bangka itu ada sebuah pulau, Pulau Lepar, dan di sebelah Pulau Lepar itu ada lagi jari-jarinya, itulah Pulau Liat. Jika kita sudah tahu Pulau Liat itu, nah itulah Pongo. Jadi orang banyak penasaran, di mana Pongo? Jawa Timur ya? Karena mereka tahu Pongo itu kan di Jawa ada, desa Pongo. Padahal pulau, dan sekarang kami tetap tidak gengsi mengenalkan pulau Pak, bukan desa, Pulau Pongo. Ya, dia ada K-nya di ujung. Jadi warga mudah-mudahan dengan ada kegiatan seperti ini dari kawan-kawan, rekan-rekan yang dari luar ingin sekali merasa membangkitkan Pongo, kami ucapkan terima kasih. Kami selalu terbuka memberikan informasi tentang budaya, memberikan informasi tentang apa sih keunikan di Pongo, tidak akan tertutup. Silakan ingin mengembang atau mengadakan survei, penelitian ke lautan, terumbu karang. Saya pribadi jika sehat atau ada waktu tetap memberikan peluang. Apalagi keluarga adik-adik kami yang ada di luar, nusun deskripsi, janganlah jauh-jauh. Mau cari hutan, namanya obat sekarang ini, yang dari kayu-kayuan, di Pongo, di darat, di laut tuh banyak. Saya sudah merasakan. Anak saya seorang sekolah di apoteker, pergi ke Padang, belum bisa menemukan. Coba foto yang kamu cari itu di mana. Pulang ke Pongo, jangankan hanya 10 macam. 90 macam akar kayu di Pongo ayah siap. Nah ini menatakan di Pongo ini, di laut pun ada. Ada dari akar bahar hitam, akar bahar putih, akar bahar kuning, kayu arus, obat semua. Nama duri landa. Itu obat orang zaman dulu, aku bilang. Sekarang kan herbal. Nah, jadi bukan makan yang unik aja, gangan kuning, pekasamnya. Ya, jadi ada. Kalau ada kepentingan keperluan ke Pongo. Karena sekarang jenis ikan-ikan yang terlarang ada di Pongo. Mau? Iya, alhamdulillah ya Kak, luar biasa. Kak Kamal ini juga kita berapa kali ke sini sambutannya luar biasa. Jadi itulah membuat kami itu kangen datang ke sini. Dan saya juga melihat masyarakatnya di sini, walaupun usianya sudah lanjut ataupun yang anak muda atau yang sudah paruh baya, sehat-sehat semua Kak. Tidak ada, walaupun di sini mereka tidak akan menemukan orang luar yang namanya rumah sakit. Rumah sakit besar atau apa tidak ada. Tetapi semuanya sehat. Maksudnya tidak ada yang sakit-sakitan. Saya bertemu yang ini sakit stroke, misalkan yang ini lumpuh atau penyakit-penyakit yang luar biasa. Seperti semuanya ketemu dengan nenek-nenek, duduk, masih nyapu, masih aktivitas, masih bikin jamu, kemarin bilang, ada yang nyari ini dan itu. Jadi memang luar biasa sekali, ya sehat-sehat semua. Karena mungkin saya pikir karena makanannya juga Kak. Di sini masih alami, masih terjaga. Kemudian makanan-makanan yang instan, pengaruh dari luar juga terbatas masuk. Jadi luar biasa sekali kalau di sini Kak. Sehat, polusi nggak ada. Yang pastinya tidak ada polusi, tidak ada macet, yang ada sehat. Saya beberapa hari di sini merasa badan sehat, sanggup Kak jalan kaki bolak-balik. Iya benar. Jadi ambil sisi positifnya, melepas kejenuhan. Yang hobi mancing, wah, yang hobi mancing datang ke Pongo dijamin gak akan nyesal. Iya, gak akan nyesal. Ikan-ikannya luar biasa sekali. Yang gak terasa ini Kak, kita ngobrol santai. Mudah-mudahan harapannya juga bisa didengar pemerintah, entah itu dari siapa. Dan saya tetap berharap mudah-mudahan masyarakat di sini menjaga kelestarian Kak. Karena kalau bukan Kakak, pasti ada lagi yang lainnya. Berharap yang lainnya ini, yang generasi muda, tetap menjaga kelestarian lingkungan, pantainya yang sangat luar biasa, kemudian hasil alamnya juga, penduduk-penduduknya yang tentunya yang sangat ramah-ramah. Mudah-mudahan tetap terus seperti itu Kak. Tradisi dah. Iya, amin. Terima kasih atas waktunya buat Kak Kamaludin yang sangat luar biasa, yang begitu menerima kami, merepotkan
mengingatkan sangat ke sini ya. Terima kasih Kak. Lain waktu kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.